Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan belajar tentang cara menyajikan tabel. Sebelum masuk ke materi itu, saya ingin bertanya dulu. Kemarin saya menyebutkan cara menyajikan data ada berapa? Ya, benar, ada 4. Apa saja? Masih ingat? Ya, yang pertama tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang pertama kita akan belajar tentang cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Mungkin kalian sudah sering melihat tabel, nah itulah yang akan kita pelajari, tabel. Contoh yang pertama ada tabel ini. Nah, dalam tabel ini kan kita bisa langsung membaca informasi yang ada dalam tabel tersebut. Contohnya, jadi kita tahu pasien yang positif terkena virus corona di Jawa Timur ada 66. Pasien dalam pengawasan ada 267 dan orang dalam pemantauan ada 3.781. Jadi yang paling banyak kondisi pasien yang mana di Jawa Timur? Langsung kita tahu bahwa orang dalam pemantauan ini adalah kondisi pasien yang paling banyak di Jawa Timur. Oke, contoh yang kedua tabel ini. Jumlah penduduk di Indonesia. Nah, dari sini kita tahu penduduk di Indonesia mengalami peningkatan atau penurunan. Ya, benar, dalam peningkatan ya. Dari tahun 1980 ada 148 sampai 2010 ada 237,6 juta jiwa penduduk Indonesia. Nah, contoh yang ketiga, tabel nilai matematika kelas 7. Contohnya, yang mendapat nilai 7 ada berapa siswa? Ada 18. Nilai yang mendapatkan 8 ada 32 siswa. Siswa yang mendapatkan nilai 9 ada 10 siswa. Dan siswa yang mendapatkan nilai 10 ada 5. Nah, dari tabel ini kita tahu nilai yang paling kecil ada berapa? Yaitu nilai 7. Nilai yang paling besar adalah nilai 10. Kemudian nilai yang paling banyak didapatkan oleh siswa kelas 7 nilai apa? Nilai 8. Kebanyakan siswa kelas 7 mendapatkan nilai 8. Nah, itu informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dalam tabel. Nah, contoh tabel yang keempat seperti ini. Nah, tabel tinggi badan siswa kelas 7 yang memiliki tinggi badan 131 sampai 140 ada 2. Nah, bedanya apa dengan tabel yang sebelumnya? Kalau tabel sebelumnya ini kan dia di kolom nilai ini kan hanya ada satu nilai saja, 7 saja, 8 saja, 9 saja, dan 10 saja. Tapi kalau yang tabel sebelah ini nilainya ada banyak. Ya. Yaitu 131 sampai 140, kemudian ada 2, 141 sampai 150 ada 20, kemudian 151 sampai 160 ada 38, dan 161 sampai 170 ada 6. Nah, dari tabel ini kita tahu bahwa kelas 7 kebanyakan tinggi badannya adalah 151 sampai 160. Nah, itulah gunanya tabel agar kita mudah dalam membaca informasi. Nah, contohnya saya punya data banyak anggota keluarga 15 siswa SMP Negeri 1 Bangil. Nah, kalau saya punya datanya seperti ini, bagaimana cara kita menyajikannya dalam bentuk tabel? Yang pertama, kalian buat dulu tabelnya. Kolom yang sebelah kiri ini anggota keluarga, yang kolom sebelah kanan ini banyak siswa. Nah, itu kita lihat di situ angka-angkanya ada berapa saja macamnya. Ada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 ya. Dilihat di sini. Nah, kemudian yang pertama, angka 2 ada berapa? Anggota keluarga yang ada 2 ini, mohon maaf lingkarannya agak sebelah sini, ada 2. Ditulis di banyak siswa. Kemudian yang memiliki anggota keluarga 3 ada 5. Mohon maaf yang ini agak sedikit ke sini, 5. Yang memiliki anggota keluarga 4 ada 3. Memiliki anggota keluarga 5 ada 3, dan memiliki anggota keluarga 6 ada
2. Nah, dari sini informasi yang bisa kita dapatkan apa? Di kelas 7 ini ada yang memiliki anggota keluarga 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kebanyakan anggota keluarga siswa kelas 7 berapa? Yaitu 5. Karena di sini dia paling tinggi nilainya, berarti yang paling banyak memiliki anggota keluarga 3. Dari sini kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Lanjut. Nah, kalau misalnya kalian sudah paham, saya punya data seperti berikut. Nah, sajikan data ini dalam bentuk tabel model 4 yang sebelumnya sudah saya terangkan. Tadi kan ada 4 model. Model 1 tentang kondisi pasien virus corona, tabel 2 tentang jumlah penduduk, tabel 3 tentang nilai, dan tabel keempat tentang tinggi badan. Nah, kalian buat yang seperti model tabel tinggi badan. Nah, kalau misalnya kalian sudah mengerjakan, kalian foto, bisa langsung kirim ke WA atau dalam bentuk Word yang dulu tugas kita pernah itu file. Nah, bisa dalam bentuk file atau bisa dalam bentuk foto. 3 siswa pertama yang menjawab benar akan saya kasih nilai 100. 5 siswa pertama yang menjawab benar akan mendapat nilai 96, dan 10 siswa selanjutnya akan mendapatkan nilai 90. Setelah itu 10 siswa selanjutnya juga akan mendapatkan nilai 88. Yang benar, jika kalian pertama tapi salah, maka tidak akan mendapatkan 100. Kalian benarkan dulu, lalu kalian kumpulkan lagi. Nanti di situ kalian mendapatkan nomor urutan berapa, itulah nanti nilai kalian. Nah, sekian video kali ini. Silahkan komen nama kelas, nomor absen di kolom bawah. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, tulis juga di situ, akan saya masukkan dalam nilai keaktifkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.